Siap, Ramadan, bendera merah putih, hormat, gerak. Untuk para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara. Menghentikan cipta, mulai. Bye.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Angke 01, Angke 03, Angke 05, dan Angke 06. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dari SD Angke, Komplek Angke. Yang Bapak cintai, Bapak banggakan anakku sekalian, beserta upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Saya akan membacakan amanat dari Menteri Sosial. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022 kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga.
Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadap musuh yang pemenang Perang Dunia Kedua dengan persenjataan yang terbaik. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang sangat nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya alam harus senantiasa diperjuangkan secara bersama-sama dengan kesungguhan. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pengelolaan sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kita dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa. Karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggamannya. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Anak-anakku sekalian, keteladanan dari para pahlawan bangsa telah merasuk sukma, kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk mengubah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain. Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat diimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyosong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan, teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak, Ibu, beserta anak-anak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat kedua tangan kita, khususnya bagi arwah para pahlawan bangsa telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepada-Mu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Memperkenalkan upacara Hari Pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah nasib bangsa kami ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral. Demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal. Terwujudnya keselarasan pembangunan fisik, material dan jiwa spiritual. Demi tercapainya cinta kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu berat langkah bangsa ini teriringi atas semua karunia dan anugerah-Mu. Mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun perikanan sinergi, harmoni, prosperity, toleransi, dalam semangat kolaborasi, kemuliaan insani dan kesetaraan iman antara negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Dalaina innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad bi fadli surah rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegap dan Upacara selesai. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Kita beri aplaus untuk pemimpin kita. tegak. Perhatian. Perhatian. Istirahat tempat. Gerak. Terima kasih. Saya apresiasi Pak Edi memimpin upacara yang luar biasa, ya, menjadikan satu teladan juga contoh, ya, di Hari Pahlawan ini perjuangannya itu harus kita teruskan, meneruskan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan anak sekalian. Halo. Hai. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Anak sekalian, dalam Bapak dan Ibu Guru ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, anak sekalian, ya, halo, saya buka Bapak, buka waktu sedikit ya. Kegiatan
baik hari Senin maupun hari-hari besar ini merupakan salah satu kegiatan yang memang salah satu adalah pembentukan karakter dan disiplin kalian. Ya nak ya, pembentukan karakter dan disiplin kalian. Sehingga untuk pembentukan karakter itu tidak ujuk nih, halo, ya tidak ujuk, ya tidak tiba-tiba, tidak simsalabim, tidak instan, tapi harus melalui pertama diajarkan dulu, ya diajarkan oleh siapa? Bapak dan Ibu guru. Kemudian setelah diajarkan melakukan pembiasaan, ya pembiasaan yang sering dilakukan ini ada pembiasaan disiplin, ya pembiasaan bagaimana nanti kegiatan keagamaan dan sebagainya. Setelah ada pembiasaan baru dilatih, ketika ada yang kurang dan sebagainya maka tadi harus diarahkan. Kalau sudah dilatih baru membentuk karakter. Halo, prosesnya panjang, ya prosesnya sangat panjang. Pembentukan karakter prosesnya tidak instan, anak-anak sekalian. Setelah kamu sudah ada karakter, kamu bisa sudah dalam diri kamu sudah tertanam mana kira-kira perbuatan tidak baik, mana baik, kamu sudah dalam diri kamu akan sudah menolak kalau itu tidak baik buat kamu. Sehingga kalau semua sudah terbentuk karakter maka akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya luar biasa, ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama evaluasi nih, evaluasi pelaksanaan upacara hari ini, Bapak dan Ibu guru, ya. Ketika pengibaran bendera merah putih, ya itu kalau bisa Bapak dan Ibu bentuk tim paduan suara, tidak semuanya ikut menyanyi, ya bentuk tim paduan suara, karena dengan cara kita melatih mereka menjadi paduan suara itu satu kebanggaan, apresiasi buat putra putri didik kita. Kemudian ketika mengheningkan cipta, nggak semua ikut nyanyi, namanya mengheningkan cipta. Ya, boleh pakai organ tunggal, boleh pakai padu saja yang ikut menyanyikan mengenai cipta, yang lainnya sudah khusus saja berdoa saja anak-anak sekalian. Ya, kemudian kedisiplinan anak-anak sekalian, ya disiplin dalam berpakaian. Tahun sebelumnya ada namanya Permendikbud nomor 45 tentang pakaian seragam sekolah. Ya, Permendikbud nomor 45 ya. Itu ada tentang pakaian seragam sekolah. Apa pakaian seragam sekolah? Ada dibagi menjadi 3 anak sekalian. Ya, seragam nasional merah putih, ya. Kemudian seragam pramuka, dan ketiga adalah seragam ciri khas wilayah, ya, mulai batik dan sebagainya. Ciri khas sekolah. Jadi seragam itu ada 3. Bapak perhatikan, ya, ini banyak nih yang tidak mentaati, ya, mentaati atribut dalam pelaksanaan upacara. Ini ada cermin dari kedisiplinan kita. Ada yang tidak pakai topi, ada yang kodasi, mungkin ini yang ada yang pakai kurmat itu, ada yang pakai sarung di atas kepala dan sebagainya. Ini ada cermin nih. Nah, ya cermin dari bagaimana kita tadi meneruskan perjuangan. Itu yang pakai sarung lagi diomongin loh di depan. Ya. Itu dia nggak dengar ya? Anak sekalian, ya. Ketika nanti upacara, ya, walaupun nanti hari Senin dan sebagainya, coba biasakan untuk tadi, ya, disiplin dalam hal istilahnya pelaksanaan upacara ini. Kemudian terkait dengan kebersihan, ya, terkait dengan kebersihan, Bapak kemarin sama Pak Rahmat naik ke lantai 2, anak sekalian, naik ke lantai 2. Bapak lihat di Selasar ini itu banyak sekali, ya, itu sampah-sampah nih, ya, sampah-sampah yang berserakan. Halo, itu adalah bukan tanggung jawab penjaga anak sekalian, tapi ini adalah tanggung jawab seluruhnya. Ya, tanggung jawab seluruhnya. Dengan cara apa? Tadi anak sekalian, tidak membuang sampah sembarangan.
Ini luasnya berapa Pak Parman? Pak Parman, ini luasnya berapa ini? Luas gedung ini sama tanah ini berapa? Ada 3.000. 3.000 ada nggak? Ya, nih Bapak kasih contoh anakku sekalian. Ini perlu namanya tadi budaya bersih. Ya, budaya bersih. Bapak sebelum jadi Kasatlan, Bapak sama seperti Pak Parman, Bu Nurmi, dan Iis. Bapak pada waktu itu adalah pernah menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di Kamal 09. Luas tanahnya 3.200. Luas bangunannya 1.500. Penjaga sekolahnya 1. Ya, penjaga sekolah 1. Tapi penjaga sekolah 1, Bapak bisa meraih menjadi juara 1 lomba sekolah sehat Kota Jakarta Barat, juara 1 lomba budaya mutu Jakarta Barat. Kenapa? Adanya rasa kepedulian masing-masing warga sekolah yang ada di sekolah. Tidak mengandalkan penjaga. Anak-anaknya dibentuk pokja kebersihan, pokja baca, pokja macam-macam UKS dan sebagainya. Sehingga ada kecintaan, rasa memiliki sense of responsibility. Gitu. Ya. Kalau mengandalkan penjaga, karena kalau seandainya anak-anak sekalian ikut lomba budaya mutu, lomba sekolah sehat, tidak dilihat kebersihan itu, tidak dilihat dari seberapa banyak penjaga sekolah. Banyak penjaga sekolah bersih, wajar. Tapi penjaga sekolah cuma 1, tapi perilaku hidup warganya itu, perilakunya sudah menunjukkan hidup yang bersih dan sehat, itu yang menjadi penilaian teman-teman. Ya, bisa dipahami anak sekalian, lakukan perubahan, jangan mengandalkan penjaga. Ya, masing-masing sering adakan kegiatan operasi semut, sehingga ada rasa kepemilikan kalian terhadap kebersihan lingkungan sekolah ini. Bapak lihat masih ada sampah dan sebagainya. Ya, itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan kajian buat kita ke depannya, supaya nanti ya SDN Komplek Angke ini ya ketika dikunjungi oleh aparat ya baik di tingkat kewilayahan dan suku dinas dan sebagainya, ini menjadikan satu acuan, menjadikan contoh buat sekolah-sekolah lain. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan upacara membubarkan barisan. Ya, selanjutnya. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Ya. Dari SDN Angke 01. Pelan-pelan. Itu video Pak. Dengan 3 ya. 1, 2, 3. Kita rekod dulu Pak. Belum Pak. 1, 2, 3.